Halo teman-teman, pernah nggak kalian mikir sebenarnya berapa sih minimal barang yang harus dijual biar perusahaan tuh nggak rugi? Atau kalau kita mau naikin kualitas produk, berapa banyak lagi unit yang harus terjual supaya kita nih tetap cuan? Nah, hari ini gue bakal sedikit ngebahas konsep penting di akuntansi manajerial, yaitu analisis biaya, volume, laba, atau yang biasa disebut dengan CVP. Oke, next, apa itu CVP dan mengapa penting? Apa itu CVP? Secara sederhana, ini adalah alat yang melihat hubungan antara biaya. Dari biaya itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Lalu volume penjualan dan laba bersih perusahaan. Lalu kenapa nih penting? Karena manajer tuh nggak bisa main tebak-tebak harga dari suatu produk yang ingin dia jual ataupun yang kedepannya ini ingin dia tingkatkan kualitasnya. Dia main menebak harga dari suatu barang tersebut. Nah, dengan CVP kita bisa jawab 3 pertanyaan krusial nih. Yang pertama, ada titik impas atau break even point yang biasa disebut dengan BEP. Di mana titik kita nggak rugi dan nggak untung. Lalu yang kedua, dampak perubahan biaya. Apa jadinya kalau kita naikin biaya tetap demi sebuah kualitas? Yang ketiga, target laba. Berapa unit yang harus kejual kalau kita punya target profit tertentu? Oke, kita bisa langsung masuk ke contoh studi kasus. Di sini kita ambil contoh produk ember. Nah, bayangin nih, kita punya produk ember ini. Harga jualnya ini taruhlah Rp5.000 dengan biaya bahan baku sebesar 800 perak dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 200 perak. Nah, langkah pertamanya nih, kita cari dulu margin kontribusi per unit. Rumusnya itu harga jual yaitu Rp5.000 dikurang total biaya variabel yaitu sebesar 800 perak tadi, dan dari biaya 800 perak tadi dari biaya bahan baku dan 200 perak dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 4.000. Nah, 4.000 ini kontribusi setiap unit ember yang tersisa untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, sekarang kalau biaya fasilitasnya kalau biaya fasilitas atau biaya tetapnya kita itu sebesar 2 juta rupiah, berapa titik impasnya? Nah, kita tinggal bagi aja biaya tetap yaitu sebesar 2 juta rupiah, kita bagi dengan margin kontribusi yang sudah kita hitung tadi sebesar Rp4.000. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 500 unit. Nah, artinya apa nih? Nah, artinya itu kalau kita jual kurang dari 500 unit, maka kita akan rugi. Namun jika kita menjual lebih dari 500 unit, itu akan menguntungkan kita. Jadi mudahnya adalah titik impas ini adalah titik kita start untuk mencapai suatu profit dari barang yang ingin kita jual atau jasa yang ingin kita jual. Contoh yang tadi kita ambil adalah ember. Jadi jika sudah menemukan titik impas dari sebuah produk ember ini, nah dari situlah kita akan memulai yang namanya proses mendapatkan profit. Jadi di sini contohnya di sini adalah 500 unit. Jadi setelah penjualan 500 unit, itulah profit kita untuk penjualan ember tersebut. Oke. Lalu gimana nih kalau kita mau naikin kualitas yang bikin biaya tetap kita tuh bakal naik sebesar 5%. Nah, kita bisa ngitung aja tuh dengan rumus seperti ini. Yang akan menghasilkan. Nah, lalu kita bisa hitung ulang target unitnya. Analisis CVP ini sangat fleksibel, bahkan saat ada perubahan pajak. Seperti kenaikan pajak menjadi 25%, kita tinggal menyesuaikan rumusnya sedikit untuk mencapai laba pajak
laba pajak yang diinginkan. Seperti contoh ini. Intinya, CVP adalah kompas bagi manajer untuk menentukan target harga dan volume penjualan. Oke, mungkin sekian aja ya